pemilih terakhir kita. Lupa aja milih siapa sih? Ih, kepo banget. Gue penasaran deh. Pemilu pertama kali tuh kapan deh? Oh iya juga ya. Pemilu pertama kali kapan? Ih, masa nggak tahu sih? Ayo kita bahas yuk. Yuk. Arfa, tadi kan lo nanyain ya, kapan sih pemilu pertama kali itu ada? Itu tuh adanya pas tahun 1955, pas masa kabinetnya Burhanuddin loh. Oh, ini gak sih? Gue tahu tuh, gue bisa nyari. Jadi dia tuh kebentuk gara-gara lengsernya kabinet Sastroami Amijado ya, yang pertama itu pada tanggal 24 Juli 1955. Iya. Terus kalau gitu dia dilantiknya kapan? Abis itu langsung? Nih, gue habis nyari tadi, dilantiknya tuh pas tanggal 12 Agustus 1955, Nas. Jadi kalau misalkan kayak sekarang nih, kan sekarang kabinetnya tuh ada banyak menterinya. Kalau pas kabinet Burhanuddin ada berapa? Ada 20 menteri waktu itu, sama ada 13 partai politik. Jadi nggak sebanyak sekarang. Coba dong lihat program kerjanya. Ya, program kerjanya ada apa aja sih? Jadi program kerjanya tuh pertama ada menyelenggarakan pemilihan umum pertama pastinya. Iya. Terus masalah Irian Barat juga diselesaikan sama kabinet ini. Mantap juga ya. Ya, terus ada menangani pemberontakan DI, TNI. Terus habis itu mengembalikan wibawa pemerintah, sama yang terakhir pembangunan ekonomi dan sosial. Pantes saja ya orang waktu itu ekonomi juga lagi krisis banget. Iya. Berarti mulai membaik gara-gara kabinet ini ya Pak? Keren juga berarti ya. Jadi kayak apa sih? Padahal itu dia cuman sekitar 7 bulan aja kan, tapi kayak program kerjanya tuh benar-benar Udah bagus banget. Iya, Kacau. kayak penting Kayak banget mulai dari gitu. pembangunan ekonomi sosial, berarti beneran bagus banget ini kabinet program kerjanya. Habis itu ada pencapaiannya apa aja sih? Kan tadi program kerjanya nih, pencapaiannya apa aja kira-kira? Ada yang tahu gak? Atau mau kita searching rame-rame? Coba deh, Boleh. lupa, kita Ini nggak kita tahu. semua lupa karena kita tuh jarang banget kan anak muda yang Iya. bahas sejarah. Benar. Jadi Kemarin sebenarnya sejarah ini penting banget, apalagi kabinet Burhanuddin tuh udah yang bikin Indonesia tuh termasuk ke dalam era maju ya. Benar-benar, maju benar-benar. banget sih. Iya, Tapi dia ada ya pemilu sampai pembangunan demokrasi. ekonomi. Kalau dari sini sih kayaknya pencapaiannya tuh yang pertama ada melaksanakan pemilu pertama. Itu tuh ternyata pada tanggal 29 September 1955 guys. Terus yang kedua ada pemberantasan korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Mas, jadi bacain dong yang waktu ketiga. waktu pas mereka jadi korupsi nih udah diberantas semua nih. Iya, pas Sama kabinet Burhanuddin ini sama beliau tuh diberantas semua korupsi. Bagus dong berarti. Terus Bacain, yang Mas. ketiga pembubaran Uni Indonesia Belanda. Terus yang terakhir perbaikan hubungan antara TNI, Angkatan Darat dan pemerintah. Wah, ternyata selain program kerja yang bagus, pencapaiannya juga bagus guys. Iya. Kita tuh sebenarnya harus tahu sejarah-sejarah ini. Tuh. Tapi Jarang meskipun- banget ada yang bahas topik ini. Iya, benar-benar. Lanjut. Sorry. Tapi meskipun kayak kabinet itu tuh program kerjanya udah gacor banget, tapi udah pasti ada kejatuhannya kan. Iya, ada masa habisnya Iya, dong. benar. Nah, jadi kayak penyebab kejatuhannya tuh sebenarnya banyak faktornya. Apa aja tuh, Ay? Pertama tuh kayak sebenarnya selesainya tugas utama. Jadi kan sebenarnya kabinet Burhanuddin itu dibentuknya itu sebenarnya karena untuk menyelenggarakan pemilu pertama kan. Nah, jadi setelah pemilu pertama itu jadi dianggap kayak udah menyelesaikan Udah selesai misi. nih tugasnya. Iya, betul. Langsung dibubarin habis itu. Iya, itu salah satu faktornya. Ini ya. Terus kayak ada pergeseran kekuatan politik pasca pemilu juga. Jadi kan kayak hasil pemilunya itu menunjukkan pergeseran kekuatan politik gitu kan. Di mana PNI, Masyumi, NU dan PKI itu menjadi 4 partai besar. Nah, hal ini tuh kayak ngubah konstelasi politik dan ngebuat Burhanuddin Harahap yang berasal dari Masyumi itu harus mempertimbangkan ulang posisinya. Jadi dia kayak Iya. mundur deh karena udah ada banyak partai Iya, politik betul. gitu. Terus kayak tekanan dari berbagai pihak juga gitu, kayak tekanan dari Presiden Soekarno, dari partai-partai politik lain gitu kan. Soekarno di situ tuh pengen
kabinet baru yang lebih mencerminkan hasil pemilu. Jadi dia kurang puas ya sama Benar. kabinet Ya, ini. karena Iya. kabinetnya dipilih ya. Oh, Iya, alah. sementara kan kayak PNI sama NU itu kan mendapatkan kursi signifikan di parlemen kan. Jadi mendesaklah agar kabinet baru tuh dibentuk. Terus kayak perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno. Terus juga adanya mosi dari parlemen. Makanya itu faktor-faktor jatuhnya kabinet Burhanuddin. banget ya, padahal udah bagus banget. Kenapa sih kurang puas Iya, apa lagi benar. coba? Aduh, tapi menurut gua nih ya, pemerintahan sekarang tuh kayaknya harus belajar deh dari Iya, benar-benar. Iya, apalagi pas pemberantasan korupsi, aduh, Gila. terus konflik yang diselesaikan sama kabinet-kabinet ini juga gacor. Apalagi tadi nyelesain konflik Irian Barat. Iya, ya. iya. Kayak benar-benar Keren-keren. pemerintahan ini harus belajar sih, apalagi kan menteri kita udah banyak nih, udah banyak banget. Mungkin 2 kali lipat dari Iya, kabinet kan? Burhanuddin. Jadi menurut gua kabinet Burhanuddin ini salah satu yang terbagus sekali Iya, ya terbaik. di Hasilnya juga pemerintahan. program kerja. Iya. Kalau ngeliat program kerja sekarang kan kayak aduh kurang lah, gila. Aduh, Gila. Waktu kemarin aja, waktu kabinet Burhanuddin bagus aja masih nggak puas apalagi yang sekarang. Iya. Harusnya anak muda kayak kita juga bahas nih guys, perlu dibahas tentang Benar. sejarah. Kita tuh harus mengingat kabinet-kabinet, pahlawan-pahlawan kita, orang-orang yang dulunya tuh ngebantu ngebangun Indonesia gitu loh. Tapi sayangnya didapat dari sumber ini tuh kabinet Burhanuddin tuh udah digantikan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tahun 1956. Akhirnya kabinet Burhanuddin nih runtuh atau sudah tidak Iya. digunakan lagi. Karena mungkin tadi kali ya, karena beliau menyelenggarakan pemilu, terus ternyata yang kepilih kabinet Ali, jadinya nggak ada beliau. Tapi sangat disayangkan ya guys, Iya. karena kayak ya akhirnya kabinet Burhanuddin itu berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Sayang banget ya. Nah, gue cuma berharap semoga Indonesia sekarang bisa nyontek dikit ya dari Amin. Apalagi dengan menteri yang lebih banyak dari kabinet harusnya Burhanuddin lebih ya. mantap lagi. Benar, ya. benar. Tapi gue merasa kebantu loh sama program pemilunya ini. Kita kan habis pemilu, jadi dari kita ngelihat calon-calonnya, kita bisa milih nih guys sesuai Benar. dengan pandangan kita yang bagus tuh yang mana sih. Nah kita habis melaksanakan itu, kita habis Makasih, pemilu. kabinet Burhanuddin. Iya kan, padahal pemilu ini sangat bermanfaat gitu loh. Benar, Kayak benar. kita kan bisa pilih calon sesuai dengan pilihan kita gitu kan. Jadi lebih Indonesia jadi lebih negara demokrasi. betul. Terus nanti hasilnya diambil dari yang paling banyak atau mayoritas. Terus kayak ini kan gak mandang lu kaya, lu miskin, lu Iya kan, itu. kayak Penting semua bisa rakyat, milih. Betul. Jadi semuanya ya bisa bersuara. Jadi lu udah paham kan Pak tentang pemilu ini? Kayak awal mulanya Kita kenapa? belajar Ya bareng-bareng. kan, jadi kita tahu guys sejarah pemilu tuh dimulainya dari kapan, terus siapa yang mencetuskan pemilu, sama sejarah latar belakangnya kabinet itu gitu loh guys. Kita tuh perlu bahas di masa-masa sekarang ini. Oke, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di pemilu selanjutnya kali Iya. ya. Jangan lupa Pemilu, jangan lupa vote, jangan golput. pakai Yes. hak suara dengan bijak. Iya, betul. Makasih semuanya. Jangan lupa belajar sejarah guys. Dadah. Iya juga ya. Kok nggak jalan? Oke, jadi Sosial media. sih Oh, iya. What's been on my mind? I wanna be